Bolehkah anak perempuan merawat orang tua laki-laki? Memandikan sampai mencuci kotoran. Ibu sudah meninggal, kami adik-beradik 3 perempuan semua. Saya takut berdosa Pak Ustadz, karena terkadang tersingkap aurat. Maaf ayah saya, terima kasih. Sekarang ayah saya sudah meninggal dunia dan kami bertiga ikut memandikannya. Aurat mughalladhah, aurat yang berat, dari kata ghalladhah, ghaliz, berat. Saya laki-laki, maka aurat ini tak boleh nampak bainas surrati wa rukbah, dari pusat ke lutut. Kalau saya punya anak gadis, anak perempuan, apanya yang boleh saya tengok? Rambutnya. Kita punya adik perempuan, ada ayah kita, ada suaminya, ada anaknya, tak ada orang lain di situ. Apanya yang boleh nampak? Rambutnya, lehernya, lengannya, betisnya. Yang namanya aurat berat itu tetap tak boleh nampak, tak boleh ditengok. Maka andai ada orang yang bisa membersihkannya, perawat dari rumah sakit laki-laki yang dibayar, so menantunya. Ini balik lagi ke kajian kita tadi. Makanya menikahkan anak perempuan cari din. Karena menantu itu bukan sekedar akan menjadi bibit untuk cucu-cucu kita, tapi kalau dia kena agama, bisa dia memandikan mertuanya itu nanti, karena dia akan menjadi anak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tidak merasa kehilangan anak. Malah menantu saya itu lebih sayang pula ke saya lagi daripada anak saya sendiri. Begitu kata orang yang mendapatkan karena agamanya. Oleh sebab itu maka tapi kalau tak ada sama sekali, menantunya pula sibuk, tak bisa, mau membayarkan perawat dari rumah sakit, duit tak ada, satu-satunya ini, maka tetap dia jaga. Mungkin dia pakai sarung tangan, dia tutup macam memandikan orang mati. Mandikan orang mati bukan dibuka macam membasuh mobil, ditutup pakai selendang, kain panjang, tetap ditutup aurat. Jadi orang mandikan orang mati tetap ditutup, bukan menjadi tontonan. Makanya kalau ada mandikan orang meninggal fardu kifayah, beberapa orang sudah kifayah, cukup, bukan menjadi tontonan orang ramai menengok aurat. Ingat, perbuatan ini baik, tapi kalau salah-salah bisa menjadi dosa. Ini tentang masalah aurat mughalladhah, aurat yang berat, yang tak boleh dipandang, ditengok. Darurat tubihul mahzurat, yang darurat membolehkan yang terlarang. Ustadz membuat WC, apa boleh menghadap kiblat karena keterbatasan tanah? La tastaqbilul kiblata wa la tastadbiruha. Jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat. Miringlah ke kanan atau ke kiri. Menghadap kiblat tidak, membelakangi kiblat tidak. Maka memasang WC itu jangan begini. Begini. Jadi dia miring. Karena keterbatasan tanah Pak Ustadz, sekecil apapun tanahnya, yang namanya WC itu tetap bisa diarahkan. Semana lebar tanahnya, segini cuman, tetap WC-nya bisa. Tak ada alasan. Tetap dia bisa jongkok, hadap ke kiri, ke kanan. Kecuali tetap bisa. Tunjukkan saya mana foto tanah selebar apa. Andai segini besar WC-nya, tetap bisa diarahkan. Lebar, tetap bisa. Siapa bilang tak bisa? Jangan menghadap kiblat, jangan belakang kiblat. Khususnya panitia pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid mesti mengerti, tukangnya mesti ngaji. Kalau tidak dia buat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, maka ini tidak adab Islam. Adab buang air kecil, apakah harus jongkok? Ya, harus jongkok. Satu-satunya hadis tentang tegak. Buka keyword kata kunci subatah, sin ba alif ta marbutah, subatah artinya tempat pembuangan sampah. Ada satu hadis menyebut tentang subatah. Suatu ketika Nabi dalam keadaan jalan jauh, tak ada tempat, maka di tempat buang sampah satu-satunya sekali seumur hidup. Adapun yang lain tetap jongkok. Maka ini adab menjaga kebersihan, air tak memercik ke atas. Dan penelitian kesehatan terakhir ternyata kalau jongkok tumpah habis. Tapi kalau tak jongkok maka sedikit, maka menggumpal menjadi mengkristal macam-macam penyakit. Ikuti saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustaz yang lain sudah menyampaikan di internet tentang masalah buang air kecil jongkok.
Kami semua cinta kepada Ustaz karena Allah. Alhamdulillah. Pandanglah kami semuanya Ustaz, pandang wajah kami semuanya. Kalau Ustaz nanti masuk ke surga, ini Ustaz Adi Hidayat nih. Tak menemukan kami di surga, ingatkan kepada Allah bahwa kita pernah berkumpul di pengajian. Cari kami. Ini hadisnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, panjang, lebih 1 halaman. Sudah kita kaji dulu di Masjid Darul Iman ketika mengkaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Bapak Ibu bagus beli buku judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan bima tafaqa alaihi syaikhan. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim disatukan jadi Lu'lu' wal Marjan. Isinya lebih kurang 2000 hadis. Dulu kita kaji setiap habis sholat subuh waktu saya belum masih tidak masuk pagi. Di situ ada diceritakan ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Nanti Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, berikan syafaat kepada orang yang bacanya. Ada syafaat orang beriman. Orang beriman itu ketika disuruh masuk surga, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, tibtum, kalian sudah buat baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga. Ketika mereka disuruh masuk surga, mereka tengok kanan, mereka tengok kiri. Ya Allah, mana kawan-kawan kami dulu yang sama-sama dengan kami pengajian? Mana dia? Maka kata Allah SWT, cari dia. Ini hadis dasar ucapannya. Cari dia. Maka kata Nabi SAW, man kana fi qalbihi, pertama cari yang imannya sebesar dinar, duit dinar emas 4,25 gram. Kalau ada dalam hatinya iman sebesar duit logam, keluarkan dia. Masa dia bisa masuk neraka? Bisa. Diberikan Allah semacam protek sehingga bisa dia masuk ke neraka, memilah-milih penghuni neraka, mencari kawan-kawan. Oh nih, tapi dengan syarat ada imannya. Kalau tak ada iman tak bisa. Iman sebesar duit logam. Ya Allah, ini dia, masukkan. Amdah, masuk engkau ke surga. Ya Allah, ada yang lebih kecil lagi. Berapa? Setengah logam. Cari. Dia cari lagi setengah logam. Masukkan. Habis itu ada lagi Allah apa? Sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min iman. Siapa yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, masukkan dia. Hadis ini tak pernah kita kaji. Dari mulai Akramun Nas pindah ke Al-Falah masuk ke An-Nur, tak pernah kita kaji. Kenapa Ustaz tak kaji hadis ini? Saya khawatir kalau ini dikaji nanti orang tak beribadah. Kamu kenapa tak beribadah? Nanti diselamatkan Ustaz itu insyaallah. Padahal sebenarnya yang menyelamatkan kita ini bukanlah amal-amal kita itu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita datang subuh nih? Supaya rahmat Allah turun. Kenapa kita baca Quran? Supaya rahmat Allah turun. Kenapa kita berbuat baik? Supaya rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun kepada hamba yang soleh karena hatinya itu juga berkasih sayang. Suruh cari. Coba tengok. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan. Ba'duhum li ba'din adu. Hari ini mereka berkelahi, bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali orang yang takwa. Yang takwa tetap saling cari mencari nanti di akhirat. Sekarang orang kalau sudah naik pesawat, asal dia sudah dapat kursi, kita lewat pun tak tengoknya. Asal dapatnya seat dia, duduk dia santai. Orang kalau sudah dapatnya posisi dia tak ingat. Tapi orang beriman tidak. Di surga pun nanti tetap dia ingat. Mana kawan? Dia tak akan mau masuk sebelum bersama dengan kawan-kawan. Bagaimana kata orang yang bekerja di bank riba? Apakah haram? Kalau haram, hartanya harus diapakan Pak Ustaz? Syukron, terima kasih. Syekh Ibnu Utsaimin, Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Saudi Arabia. Syekh Al-Albani dari Suriah ke Yordania, pernah bekerja di Saudi Arabia mengajar. Sepakat ulama-ulama Saudi Arabia dan syekh-syekh yang lain, riba haram, resign, langsung out, tak ada tawar-menawar. Tapi kalau dari Mesir, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kata dia kalau darurat, anak mau lahir, sakit keras, tak ada kerja lain, boleh. Darurat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, daripada mati. Boleh. Lalu hartanya diapakan Pak Ustaz? Serahkan ke lembaga masalih ammah. Campakkan ke laut? Jangan. Dibakar? Tidak. Begitu fatwa Syekh Qaradawi. Ini milik umat.
balikkan ke masalih ammah, bangun MDA, bangun satu lokal. Berapa duitnya? Ada 100 juta. Saya tanya ke Pak Mahmud, kalau anggaran satu lokal berapa Pak? Hitung, beliau insinyur, hitung 90 juta Pak Ustaz satu lokal. Kasih kan? Ini ada 180, buat dua lokal MDA. Cari keliling Pekanbaru, daerah Rumbai, daerah Tenayan, daerah Kulim, daerah Panang, buat kan? Niatnya sedekah? Bukan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat.